Beratnya beban ekonomi yang dialami sebagian masyarakat membuat sebuah komunitas di kawasan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terpanggil untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Komunitas ini membantu warga dengan cara yang sederhana, namun sangat dirasakan manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Komunitas Berbagi Beras Yogyakarta didirikan karena masih ada warga di Yogyakarta yang masuk dalam kategori miskin dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Komunitas yang beranggotakan 450 relawan ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan bantuan beras kepada warga di 50 kecamatan seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kenapa kita memilih beras? Karena beras itu merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Lah di Yogyakarta itu banyak duafa yang kategori miskin mutlak, yaitu duafa yang karena faktor tertentu, misalkan usia, disabilitas, penyakit, dan lain-lain tidak bisa mencari nafkah dan tidak ada penanggung, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rutinnya itu memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, maka dari itu kemudian kita menganggap bahwa bantuan berupa beras itu adalah salah satu bantuan yang mutlak harus kita berikan secara rutin sebagai bagian dari tanggung jawab kita, tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai umat beragama. Komunitas Berbagi Beras awalnya digagas oleh Zainuri, seorang aparatur sipil negara ASN, guru sekolah dasar di kawasan Bantul. Bersama rekannya sesama alumni sebuah SMA pada tahun 2018. Niat awal hanya ingin membantu rekan sesama alumni saja. Lambat laun, kegiatan ini terus berkembang dan semakin banyak melibatkan masyarakat yang memiliki kepedulian. Komunitas Berbagi Beras terbentuk dari embrio sebuah alumni SMA, yaitu SMA 1 Sanden. Pada waktu itu kita mengadakan sebuah reuni. Nah, dalam reuni ini kita mengusulkan bagaimana kalau kegiatan reuni itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi ada kegiatan sosial yang bermanfaat. Nah, kemudian kita membentuk sebuah komunitas alumni SMA 1 Sanden Peduli. Nah, ini berjalan 1 tahun, alhamdulillah berkembang dengan baik. Banyak lulusan yang bergabung. Nah, pada perkembangannya itu kita menjumpai ketika kita bergerak di komunitas ini, sering menyasar secara rutin, itu kita menemukan ternyata di Yogyakarta itu kita menemukan banyak sekali duafa yang kategori miskin yang perlu bantuan rutin. Nah, di sisi lain komunitas alumni itu kita punya keterbatasan karena anggotanya hanya alumni. Maka kemudian pada tahun 2018, tepatnya di bulan Ramadan, kita membuat grup ini menjadi terbuka yang bernama Komunitas Berbagi Beras. Alhamdulillah, ya, kemudian berkat sosialisasi dan media sosial, transparansi dan lain-lain, komunitas ini sekarang beranggotakan ratusan orang. Bahkan untuk relawan kita sampai 350 relawan aktif dari berbagai karang taruna yang tersebar di 50 kapanewon atau kecamatan di Yogyakarta. Salah satu kegiatan utama komunitas ini adalah menyalurkan bantuan beras setiap bulan sebanyak 1.000 paket beras berat 4 kg kepada warga sasaran yang telah ditentukan. Selain beras, komunitas ini juga menyalurkan bantuan berupa paket uang tunai kepada 20-30 anak yatim setiap bulannya, serta meminjamkan kruk dan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Sasaran bantuan dipilih berdasarkan kriteria yang jelas dan terperinci untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Nah, untuk jumlah beras yang kita bagi itu tergantung donasi yang kita dapatkan. Nah, kita mempunyai prinsip yaitu jumlah masuk beras, jumlah masuk donasi itu sama dengan yang keluar. Artinya semua donasi yang masuk pada bulan itu harus kita nolkan, kita salurkan. Jadi berapa jumlahnya itu tergantung dari donasi yang masuk, karena donatur kita ada yang donatur tetap dan tidak tetap. Nah, tapi rata-rata
Sampai hari ini tercatat untuk rata-rata beras yang kita salurkan itu antara 4 sampai 12 ton sebulan. Untuk paket itu yang paling banyak kita lakukan itu 2.400. Nah, untuk hari bulan ini itu 1.000-an. Nah, kegiatan komunitas berbagi beras itu selain yang rutin setiap bulan itu adalah beras dan santunan yatim, kemudian juga kita mengelola wakaf kursi roda yang saat ini jumlahnya 350-an kursi roda unit yang kita pinjamkan secara gratis ke duafa yang membutuhkan. Selain itu juga ada kegiatan rutin, ya tahunan ada pembagian kurban ke daerah-daerah sulit. Kemudian juga ada yang insidental, misalkan kita juga melakukan pembangunan masjid, misalkan beberapa tahun yang lalu kita membangun sebuah masjid di daerah terpencil, kemudian membangun musola, bedah rumah, ya itu sudah belasan yang kita lakukan. Untuk mendapatkan data sasaran yang akurat, komunitas ini mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, seperti anggota komunitas perwakilan wilayah, masyarakat sekitar, dan pemerintah desa. Nah, penjaringan data juga dilakukan oleh relawan. Jadi relawan itu tidak hanya bertugas sebagai pendistribusi, tapi juga sebagai pendataan. Jadi untuk pendataan itu dimulai dari relawan cabang paling rendah, yaitu di tingkat desa Karang Taruna, itu nanti mendata kondisi duafa sesuai kriteria kita, kemudian nanti akan direkap di tingkat korwil kecamatan, dilakukan verifikasi, apabila lolos sesuai data, kemudian dilaporkan, diusulkan ke korwil, ke pengurus pusat, yang nanti akan mendatangkan tim survei ke lapangan. Untuk penerima manfaat kita, karena kita itu donasinya terbatas, maka kemudian kita menggunakan kriteria yang agak ketat, yang kita sebut sebagai duafa kategori miskin mutlak, yaitu saudara kita yang karena faktor usia, karena faktor disabilitas, atau karena sakit, tidak mampu mencari nafkah sehari-hari, dan tidak ada penanggung, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hariannya, untuk keberlangsungan hidupnya, membutuhkan santunan dari yang lain. Nah, ini banyak yang mayoritas didominasi oleh simbah-simbah sebatang kara, kemudian difabel dan lain-lain. Anggota komunitas berbagi beras terbuka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi. Mereka bisa menjadi donatur atau relawan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saat ini tercatat relawan aktif kita ada 350 relawan. Itu mayoritasnya oleh Karang Taruna dari 50-an kecamatan, kemudian juga kita dibantu oleh berbagai komunitas lokal di Jogja. Ya, misalkan dalam Armada kita dibantu oleh 4x4, kita juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di daerah-daerah. Awalnya cuma ikutan dalam organisasi ini, terus tertarik dengan komunitas berbagi beras, itu karena di area Pundong, di wilayah kami itu banyak sekali yang membutuhkan, ada beras, ada untuk apa saja yang bermanfaat untuk warga yang membutuhkan, seperti lansia yang tidak kurang terurus, dan ada anak yatim, dan ada duafa yang perlu sekali membutuhkan bantuan itu. Ya, sedikit kita sebagai relawan ya berbagi, ikut bergabung dengan komunitas ini. Donasi dari para relawan bisa berupa sumbangan uang, beras, juga tenaga sebagai relawan. Semua donasi ini dikelola melalui satu pintu, yaitu bendahara resmi komunitas berbagi beras. Untuk donasi komunitas berbagi beras, kita untuk menjaga keamanan donasi, transparansi dan lain-lain, kita hanya melewati satu pintu, yaitu lewat rekening bersama. Seandainya tunai harus melewati bendahara resmi. Jadi kita tidak memperkenankan untuk donasi-donasi yang sifatnya melalui pihak ketiga. Untuk donatur itu kita bagi menjadi dua. Ada donatur yang bersifat tetap, ada yang donatur sukarela. Ya, walaupun tetap itu juga kita, karena ini sifatnya ibadah, kita tidak ada paksaan, tetap tidak ada tagihan dan lain-lain. Jadi donatur tetap itu adalah ketersediaan pribadi untuk menyatakan untuk rutin donasi berapa setiap bulannya, dan itu pun tidak kita lakukan tagihan. Pembagian paket beras maupun donasi lainnya dilakukan secara estafet dengan melibatkan berbagai komponen relawan yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta.
Ini. Berarti anu ya retah ya Bang. Nah, kan sing Kurang nih Mbak. Ini. Tetunggu mungkin Nah, untuk pembagiannya itu kita kerjasama dengan Karang Taruna berbagai daerah. Jadi pada akhir bulan itu kita melakukan pembagian serentak. Nah, itu diambil oleh Ketua Korwil Kecamatan atau Kapanewon di Jogja. Itu Karang Taruna itu nanti akan mengambil kemudian di dropping di Kapanewon masing-masing, kemudian diestafetkan oleh Karang Taruna tingkat desa dan lain-lain yang melakukan door to door. Adapun untuk daerah yang jauh, misalkan ke Semanu, ke Rongkop dan lain-lain, untuk distribusi karena kita tidak ada biaya operasional dan lain-lain, kita bekerja sama dengan komunitas Armada 4x4 yang membantu suplai estafet ke daerah-daerah sulit terjangkau. Dalam melaksanakan tugas membagikan paket beras, para relawan bergerak secara swadaya tanpa mengharapkan imbalan. nggak digaji. Jadi kita pakai operasional kantong sendiri. Untuk operasional ditanggung sendiri dan semua donasi kita purkan untuk beras. Kita malah sering untuk keluarkan biaya untuk operasional kita. Untuk dari sini sampai penerima itu kita melakukan operasional berbentuk ya apa saja lah gitu. Kita patungan dengan teman-teman relawan yang lain. Ya keuntungan kami ya bisa berbagi, bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, dan yang penting ya, untuk celengan untuk yang di atas besoknya. Apa yang dilakukan oleh komunitas berbagi beras ini memperoleh respon positif dari berbagai kalangan. Manfaat yang sangat terasakan jelas bahwa dari aspek sasaran ya. Masyarakat kita itu masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini dan belum semuanya bisa terjangkau oleh pemerintah. Sehingga keberadaan KBB ini sangat menjadi ruang untuk mengisi bagi warga masyarakat yang memang butuh kepedulian, butuh sasaran bantuan dan itu belum mendapatkan tersasar bantuan yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah. Dan memang dengan keberadaan KBB ini yang disupport oleh banyak relawan, banyak donasi, banyak donatur, ini menjadikan keberadaan KBB ini bisa berjalan sampai dengan saat ini dan sangat terasa sekali manfaatnya untuk masyarakat. Komunitas berbagi beras digagas sebagai komunitas netral yang memungkinkan semua organisasi dan komunitas lain bersinergi. Komunitas ini tidak memaksakan untuk menggunakan seragam atau identitas khusus, karena tujuannya adalah untuk menggalang kebersamaan berbagai pihak yang tetap membawa identitas masing-masing, namun bersama-sama bergerak untuk tujuan mulia, membantu sesama. Tetap semangat, sehat. Santai Mas. Komunitas berbagi beras hadir untuk membantu sesama dan mempererat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Dengan semakin banyak yang terlibat, komunitas ini berharap dapat menciptakan masyarakat Yogyakarta yang lebih tangguh dan peduli terhadap sesama. Ya, harapan kami komunitas berbagi beras ini bisa menjadi inspirasi, ya menjadi amal jariah bagi teman-teman di sini nanti, ya kegiatan-kegiatan ini nanti bisa berkembang di berbagai daerah juga yang nanti bisa membuat Yogyakarta menjadi istimewa dengan sedekahnya. Saya yang mengucapkan terima kasih mendapatkan krosi dari Mas Pak Komunitas berbagi beras. komunitas berbagi beras lantaran Pak Yanuri senang mendapatkan kursi untuk pertolongan jalan biar bisa melihat luar.